Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena apa yang terjadi, Tuhan sudah memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita semuanya. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh melewati perjalanan hari ini. Satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengakui ini semua hanya karena kemurahan-Mu, sehingga kami ada sampai hari ini. Dan kami mengucap syukur pada kesempatan ini, boleh menyiapkan diri untuk bersama-sama duduk di hadapan-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu, lebih mendengarkan suara-Mu. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah Engkau melawat setiap hati kami, seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama bersyukur pada saat ini. Kiranya anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan satu pujian bagi kita semuanya. Dan yang melalui persembahan pujian ini Tuhan memberkati kita. Itu
Baiklah, untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan untuk tema kita pada pagi ini, kesabaran di tengah masalah. Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat untuk tetap bersabar, khususnya di dalam kesesakan. Ini artinya bahwa kita semuanya dihadapkan kepada satu masalah yang memang itu harus terjadi. Untuk bersabar kepada sesuatu yang sifatnya itu memang sudah tertata rapi, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kita bersabar di dalam menghadapi masalah, khususnya saat ini adalah kondisi pandemi yang bukan menjadi sesuatu yang asing lagi bagi kita semua sekarang. Namun inilah yang harus kita hadapi. Kita tidak tahu sampai kapan, dan juga kita tidak tahu bagaimana kita harus menghadapinya. Dan disinilah Tuhan mengajarkan kita bersabar di dalam kesesakan. Dan tentunya tidak mudah untuk tetap bersabar. Dan di dalam hal ini, Yakobus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa setiap orang-orang percaya juga mengalami satu permasalahan untuk menghadapi kesabaran ini. Dan Yakobus memberikan contoh-contoh para hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tahu janji Tuhan kepada Abraham. Bagaimana juga Abraham menunggu dengan sabar. Bahkan secara manusia bisa berputus asa karena di ujung kehidupannya Tuhan menyatakan janjinya. Dan kesabaran yang begitu luar biasa itu dikatakan memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi kesabaran ini bukan hanya kepada kita, namun juga kepada Abraham, para pendahulu kita semuanya. Dan juga bagaimana Tuhan Yesus yang juga mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita senantiasa melihat bagaimana kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Di dalam pasal yang ke-12 surat Ibrani ayat yang ke-12, di mana Tuhan mengingatkan kita bagaimana penderitaan Yesus. Dia sabar
menanggung hinaan, menanggung cercaan, bahkan dia tekun memikul salib sampai akhir kehidupannya. Jadi di dalam hal ini teladan Abraham, teladan daripada Tuhan Yesus yang sungguh sudah dinyatakan dengan bentuk kesabaran menerima apa yang sesungguhnya tidak harus dia terima. Terlebih saat ini kita, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi? Ya memang tidak ada kata lain kecuali kita harus bersabar. Bersabar untuk menghadapi. Bagaimana kita bisa bersabar? Firman Tuhan dikatakan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja menanggung segala sesuatu. Biarlah kita tahu sekarang bahwa di dalam kondisi kita sesungguhnya tidak sendiri. Allah turut bekerja menanggung segala sesuatu. Artinya, di sini kita semuanya diharapkan memahami, mengerti bahwa Allah itu bersama dengan kita. Bukan hanya bersama, tetapi ikut menanggung beban yang kita hadapi. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi satu acuan di dalam diri kita masing-masing. Seperti apapun berat beban, kesulitan, bahkan pergulatan melawan penyakit, bahwa Tuhan ikut menanggung. Tuhan yang bersama dengan kita itu ikut menanggung segala beban-beban kita. Dan dari situlah kita akan bisa bersama melewati perjalanan ini dengan kesabaran yang dari Tuhan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, Abraham mencontohkan kesabarannya. Tuhan Yesus juga sudah mencontohkan kesabarannya. Artinya dua pribadi yang menyatakan bahwa kesabaran itu melewati satu perjalanan ujian. Demikian juga kita saat ini. Di era saat ini, Tuhan menghadapkan kesabaran kita seperti apa. Percayalah bahwa Tuhan menolong dan Tuhan membantu kita menanggung beban dan kesulitan yang terjadi pada kita. Seperti satu pujian yang akan kita naikkan bersama, tetap setia, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakinya. Maria yang senantiasa duduk di kaki Yesus, mendengarkan bagaimana Yesus berbicara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Biarlah ini menjadi satu tekad kita tetap setia sampai akhir menutup mata kita. Kita tahu beban berat yang sedang kita hadapi, seperti harapan kita terpuji, apakah dan bagaimana yang akan kita dapatkan. Tapi sekali lagi, percayalah janji Tuhan, Allah turut bekerja sama menanggung beban dan pergumulan kita. Mari kita mengucap syukur ya Tuhan, karena semata-mata kekuatan dan pertolongan sehingga kami boleh melewati. Dan biarlah kami mendapatkan kesabaran dari Tuhan melalui proses-proses yang ada, karena kami tahu bagaimana Abraham yang juga bersabar, dan Tuhan juga bersabar, dan biarlah kami juga mendapatkan kesabaran itu. Karena Tuhan melihat bagaimana kondisi setiap anak-anaknya. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan yang Engkau melawat kami, menolong kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri dalam ibadah kita, akan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Terima kasih Tuhan. Berkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Dan pada kesempatan pagi ini, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami anak-anak yang saat ini ada di rumah masing-masing. Tuhan tahu pergumulan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu Tuhan lawatlah keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan berkati rumah tangganya.
dan Tuhan memberkati akan apa yang sedang dilakukan. Dan biar senantiasa Tuhan memimpin dan menyertai, bahkan memberikan sukacita di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang mereka hadapi. Begitu Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih bergumul dengan sakitnya. Tuhan menjamah, mujizat-Mu terjadi, dan kesembuhan Tuhan nyata. Dan Tuhan memberikan penghiburan untuk anak-anak-Mu yang susah. Kiranya damai sukacita ilahi yang melampaui daripada akal dan pikiran nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kesempatan ini kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu kiranya di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat-Mu atas kami semuanya. Karena itu Tuhan Yesus limpahkan damai dan sejahtera-Mu, sukacita ilahi senantiasa nyata bagi kami semuanya. Sudah yang kasih dalam Tuhan, dan biar kita bersama-sama menikmati berkat damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali.